Bayangin gini, lo lagi kumpul keluarga, ada momen lebaran, makan bareng, atau sekadar ngopi santai di rumah orang tua. Semua ketawa, ngobrol, cerita tentang hidupnya. Lalu tiba-tiba ada satu kalimat kecil yang bikin dada lo sesak. Alhamdulillah ya, si A sekarang udah punya rumah bagus. Si B baru aja beli mobil baru. Si C naik jabatan di kantornya. Dan lo cuma bisa senyum, tapi senyum yang pahit. Karena dalam hati lo muncul suara kecil yang bikin panas. Kenapa harus dia? Kenapa bukan gue? Gue juga kerja keras. Gue juga capek. Tapi kenapa rezeki gue kayak gini-gini aja? Kalau lo pernah ngerasain momen itu, jujur, itu tandanya lo lagi ketemu satu penyakit hati yang sering banget nyusup tanpa kita sadari. Murray. Dan yang lebih dalam lagi, iri sama saudara kandung itu sakitnya beda level. Karena di balik darah yang sama, ada luka batin yang gak pernah kita obrolin. Bab 1, iri. Itu bukan soal dia, tapi soal lo. Lo pikir iri itu karena saudara lo lebih sukses? Salah. Iri itu bukan soal pencapaian orang lain, tapi soal gimana hati lo berdamai atau nggak sama takdir lo sendiri. Kenapa iri bisa muncul? Karena lo belum rela. Karena lo masih ngitung-ngitung nasib, ngebanding-bandingin perjalanan. Karena lo masih percaya bahwa rezeki itu lomba. Padahal Allah udah bilang dalam Al-Quran, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan. Kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini kayak tamparan halus. Allah udah wanti-wanti. Jangan iri karena setiap orang punya jatahnya sendiri. Tapi kenapa kita masih jatuh ke lubang iri? Jawabannya cuma satu. Karena hati kita belum damai sama takdir. Bab 2. Luka lama yang nyimpen rasa nggak adil. Coba lo ingat masa kecil. Pernah nggak sih lo ngerasa dibanding-bandingin sama saudara? Kenapa nilai kamu jelek tuh kakakmu pinter banget? Kamu kok bandel sih, lihat adikmu rajin banget. Kalimat-kalimat kayak gini nyisa jadi luka batin, luka yang bikin kita tumbuh dengan pola pikir kompetisi. Tanpa sadar kita bawa luka itu sampai dewasa. Kita jadi gampang iri, gampang ngerasa kalah, gampang ngelihat hidup saudara sendiri kayak cermin buat ngejek kita. Padahal, hidup bukan kompetisi antar darah daging. Tasawuf ngajarin kita buat ngelihat iri bukan sekadar dosa hati, tapi sebagai cermin luka yang belum sembuh. Karena iri itu tanda lo belum selesai sama diri lo sendiri. Bab 3. Takdir itu bukan milik siapa-siapa. Dan nih gue mau cerita dikit. Pernah ada kisah seorang sufi yang ditanya, kenapa ada orang kaya raya? Ada yang miskin? Kenapa ada yang sehat, ada yang sakit? Bukankah itu gak adil? Sang sufi cuma senyum lalu bilang, keadilan Allah bukan di mata kita, tapi di takarannya. Yang sedikit bisa jadi cukup, yang banyak bisa jadi racun. Nah, coba lo resapin. Kadang yang bikin iri itu bukan karena lo kekurangan, tapi karena lo ngelihat berlebihannya orang lain. Padahal bisa jadi yang lo punya. Walau sedikit, justru bikin lo selamat. Takdir itu bukan siapa yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Takdir itu siapa yang lebih ikhlas nerima bagiannya. Bab 4. Iri itu racun magnet rezeki. Lo percaya nggak kalau iri bisa bikin rezeki mampet? Coba bayangin gini. Energi lo udah habis buat mikirin hidup orang, buat ngerasa marah, buat ngerasa nggak adil, buat ngebandingin nasib. Akhirnya apa? Energi lo bokor. Lo nggak punya tenaga lagi buat bersyukur. Lo nggak punya semangat lagi buat berjuang. Dan dalam tasawuf, hati yang iri itu kayak bejana bocor. Diisi berapapun tetap nggak akan pernah penuh. Allah kasih janji, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. Tapi siapa yang kufur alias ngeluh iri, ngerasa nggak cukup, maka azabnya pedih. Dan seringkali azab itu bukan di akhirat aja, tapi di hati yang selalu gelisah. Bab 5. Saudara lo bukan musuh tapi cermin. Pernah nggak lo mikir, kenapa Allah bikin lo punya saudara yang jalannya beda sama lo? Ada yang lebih kaya, ada yang lebih sukses, ada yang lebih bahagia. Itu bukan buat bikin lo kecil hati, tapi buat bikin lo belajar. Saudara lo itu bukan musuh, dia itu cermin. Allah kasih lewat dia pelajaran. Lihat, gue bisa kasih rezeki dengan banyak cara. Jangan ngotot sama jalan lo sendiri. Jangan iri, tapi belajarlah. Kalau lo bisa ngelihat saudara sebagai cermin, iri berubah jadi inspirasi. Kalau lo masih lihat saudara sebagai musuh, iri berubah jadi racun. Bab 6. Cara damai sama takdir. Oke, lo mungkin nanya, gimana caranya biar gua nggak gampang iri lagi? Jawabannya sederhana tapi nggak gampang. Damai sama takdir. 1. Kenali rasa iri lo. Jangan pura-pura suci. Akui aja. Iya, gua iri. Itu langkah pertama buat sembuh. 2. Balikin ke Allah. Setiap kali iri muncul, bilang ke hati lo, ya Allah, Engkau yang nulis rezekinya, dan Engkau juga yang nulis rezekiku.
Gue percaya bagian gue gak mungkin salah alamat. 3. Latih syukur kecil. Jangan tunggu kaya raya buat bersyukur. Mulai dari napas, mulai dari bisa makan, mulai dari masih punya orang yang peduli. 4. Doain yang lo iri. Ini berat banget. Tapi coba, doain saudara lo yang sukses. Karena dalam doa itu hati lo pelan-pelan sembuh. Bab 7. Tasawuf, iri hilang kalau hati penuh Allah. Sufi pernah bilang, orang yang hatinya penuh Allah gak akan iri. Karena dia udah punya segalanya. Coba lo pikir, kalau hati lo penuh Allah, apa yang kurang? Kalau Allah ada di hati, apa yang perlu dibandingin lagi? Iri muncul karena lo masih ngerasa dunia ini pusat hidup lo. Tapi kalau lo udah taruh Allah di pusat, dunia jadi sekadar numpang lewat. Lo gak peduli siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses. Karena lo tahu, yang paling kaya adalah yang paling tenang hatinya. Bab 8. Hidup bukan kompetisi tapi amanah. Lo tahu gak kenapa iri itu bisa bikin hidup lo hancur? Karena iri bikin lo lupa bahwa hidup ini bukan kompetisi tapi amanah. Lo punya amanah sendiri. Saudara lo punya amanah sendiri. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Syarh Bukhari dan Muslim. Hadis ini gak main-main. Artinya iman lo belum sempurna kalau lo masih iri. Karena iman itu bukan cuma soal ibadah ritual, tapi juga soal hati yang damai ngelihat orang lain bahagia. Jadi gini, kalau hari ini lo masih gampang iri sama saudara, itu bukan tanda lo orang jahat, tapi tanda hati lo masih butuh sembuh. Sembuhnya bukan dengan nutup mata dari hidup orang lain, tapi dengan buka hati ke Allah. Sadar bahwa takdir lo unik. Sadar bahwa iri itu cuma bikin energi lo habis. Sadar bahwa yang bikin lo kaya, bahagia, tenang, bukan pencapaian, tapi ridha sama bagian lo. Dan mulai sekarang, coba tanyain ke diri lo sendiri. Apakah lo mau terus hidup dalam racun iri? Atau lo mau belajar damai sama takdir, biar hati lo tenang, rezeki lo ngalir, dan hidup lo penuh berkah? Nafas baru mau nitip pesan terakhir. Kadang Allah biarin kita iri bukan buat jatuhin kita, tapi buat ngegugah kita. Hei, hatimu belum damai. Belajarlah ridha, belajarlah ikhlas. Karena damai itu bukan hadiah tapi hasil latihan. Pertanyaannya sekarang, lo siap berdamai sama takdir lo? Atau lo masih mau hidup dalam bayang-bayang iri yang gak pernah ada ujungnya?